Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Laksmi Dewi, NRP 2103181037 dari kelas 2 D3 ITB. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan workshop proxy server oleh Pak Idris. Langkah yang pertama, kita harus membuka Linux, kemudian membuka terminal. Kemudian setelah terminal terbuka, sebelum melakukan semua langkah-langkah ini, kita harus masuk ke dalam root. Caranya yaitu sudo, lalu ketikkan passwordnya. Nah, seperti ini. Jadi ini kita sudah masuk ke dalam root. Lalu kemudian kita lakukan langkah seperti yang ada di modul berikut ini, yaitu yang pertama kita lakukan instalasi. Kita ketikkan apt get update. Saat melakukan instalasi ini, pastikan bahwa komputer kalian telah terhubung ke internet. Nih, sudah selesai, yaitu sampai muncul seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kita menginstal Squid-nya. apt get install Squid. Nih, seperti ini. Jadi sebelumnya saya sudah pernah menginstal Squid-nya, jadi sudah already. Lalu langkah selanjutnya, setelah kita menginstal Squid-nya, kita lakukan percobaan pertama. Percobaan pertama yaitu Access Control List atau ACL. Ini maksudnya nanti kita akan mengeset sendiri untuk mendeny suatu website. Jadi akan ada website yang tidak bisa diakses. Untuk melakukan akses control list ini, kita sebelumnya harus masuk dulu ke sudo nano etc squid.com. Kita harus masuk dulu ke konfigurasi ini, kemudian kita harus menginputkan konfigurasi seperti yang ada di modul ini. Kita langsung cari saja insert, karena di sini begitu banyak. Caranya untuk mencari yaitu tekan Ctrl W, kemudian ketikkan insert, lalu di enter. Nah, maka akan langsung ketemu tempat kita untuk memasukkan konfigurasi. Jadi sebelumnya saya sudah pernah melakukan percobaan tentang akses control list. Ini rules-nya, tinggal kita uncomment aja, karena sudah pernah saya lakukan dan saya komen. Lalu tinggal kita uncomment aja seperti ini. Terus kemudian kita save. Lalu setelah itu kita start dulu Squid-nya dengan cara sudo service squid start. Setelah kita start, kemudian kita reload Squid-nya. Nah, sudah selesai. Kemudian kita masuk ke web browser yang ada, yaitu Mozilla. Di sini saya menggunakan Mozilla. Langkah yang pertama setelah kita masuk ke web browser yaitu kita harus menyeting proxy-nya dulu. Dengan klik preference, kemudian kita ketikkan proxy, lalu kita tekan tombol proxy setting. Nah, kemudian kita set manual proxy. Untuk ini yang kita masukkan adalah alamat IP dari komputer kita sendiri. Cara mengecek alamat IP dari komputer kita sendiri yaitu di sini dengan mengetikkan sudo ifconfig. Nah, maka di sini akan terlihat bahwa alamat IP ini dari komputer saya adalah 10.02.15. Jadi kita masukkan di sini 10.02.15, lalu portnya sendiri memakai default port dari Squid sendiri yaitu 3128.
Lalu setelah seperti ini kita klik OK. Sekarang kita coba browsing. Tadi kan yang saya deny adalah domain student.pens.ac.id. Jadi coba kita browsing domain itu, pasti tidak bisa karena udah di deny. Ini dia, student.pens.ac.id. Nah, ini error, the requested URL could not be retrieved, karena udah kita tolak tadi akses denied, udah ditolak. Tapi kita tetap bisa browsing yang lain. Misal kita buka Google, lalu kita browsing terserah. Nah, ini kita tetap bisa browsing yang lainnya. Kita hanya tidak bisa browsing URL atau domain yang udah kita tolak seperti ini, student.pens.ac.id. Berarti percobaan akses control list telah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu proxy out basic. Dalam percobaan proxy out basic ini kita akan mencoba membuat sebuah username dan juga password, dimana nanti sebelum kita membuka web browser atau sebelum kita browsing pada web browser, kita harus memasukkan password dan username yang sudah kita buat. Caranya kita kembali ke terminal lagi. Kemudian langkah yang pertama yaitu kita harus install Apache. Ini apt-get install Apache. Karena saya sebelumnya sudah pernah menginstal, jadi ini cepat menginstalnya karena sudah already. Lalu yang kedua yaitu kita ketikkan ini httpswd. Itu untuk membuat username beserta passwordnya. Nih, jadi kan kita ketikkan ini, lalu untuk ini sendiri adalah username yang ingin kalian buatkan. Karena saya ingin buat Nadia, misal username saya namanya Nadia, lalu kita klik enter, kemudian kita masukkan password yang kita inginkan. Kemudian kita ketikkan ulang password itu. Nah, ini sudah ada tulisan adding password for user Nadia, berarti password saya telah terbuat. Kemudian cara mengeceknya apakah benar-benar username dan password itu sudah tersedia, yaitu kita lakukan testing dengan mengetikkan ini userlib seperti itu. Ini kita ketikkan seperti ini, lalu kita enter, kemudian kita masukkan username kita spasi password yang telah kita buat. Oke, sudah muncul tulisan oke, berarti benar username Nadia dengan password ini telah terbuat. Kemudian setelah kita memastikan bahwa username dan password kita telah tersedia, kita lakukan konfigurasi pada Squid dengan cara mengetik nano etc squid.conf. Maaf, ini kurang D. Kemudian kita, karena sebelumnya saya juga sudah pernah melakukan percobaan kedua, jadi percobaan yang pertama ini tinggal kita komen saja karena sudah selesai tadi. Nah, ini percobaan kedua yaitu proxy out, itu tinggal kita uncomment saja. Kita akan mengetikkan konfigurasi yang sama seperti di modul. Ini sudah.
lalu kita save, kemudian kita start squidnya, sudo service squid start. Setelah kita start, kita reload lagi, squid reload. Nah, kemudian kita menuju ke web browser. Nah, akan muncul tulisan authentication required. Jadi karena kita sudah menyeting tadi sebelumnya bahwa sebelum browsing kita harus memasukkan username dan password yang telah kita buat. Jadi kita tidak akan bisa browsing tanpa memasukkan username dan password yang telah kita buat. Jadi dimasukkan aja yang udah dibuat tadi, lalu diklik OK. Nah, sekarang kita coba browsing. Nah, ini udah bisa karena kita udah memasukkan username dan password. Ini juga udah bisa untuk browsing. Lalu ini berarti percobaan kedua kita proxy out udah berhasil. Sekarang melakukan percobaan ketiga, yaitu transparent proxy. Transparent proxy itu maksudnya kita itu browsing tapi menggunakan no proxy, namun alamat website atau HTTP yang kita browsing itu akan tetap tercatat pada log meskipun kita menggunakan no proxy. Kan biasanya menggunakan proxy baru bisa kecatat. Nah, ini karena kita udah set transparent proxy, maka meskipun menggunakan no proxy, namun alamatnya tetap tercatat. Kita kembali lagi ke terminal. Lalu, kita ikuti langkah-langkah yang ada di modul. Yang pertama, kita buka dulu sysctl-nya. Nah, etc sysctl.conf. Lalu kemudian ini kita uncomment net IP v4 IP forward. Nih, kebetulan karena saya udah mencoba di percobaan sebelumnya, jadi ini net IP v4 nya udah saya uncomment. Udah selesai. Lalu yang ini, yang next line tuh ini saya selesai ya, langsung disimpan. Lalu kemudian kita buka sysctl-p untuk memastikan apakah itu tadi benar-benar udah tersimpan. Sysctl-p. Oh, salah. Kurang sudo. Sysctl-p. Nah, ini udah kesimpan. Jadi sysctl-p ini kita udah ada isinya. Net IP yang kita uncomment tadi. Lalu kemudian kita atur lagi konfigurasi di squid-nya. Jadi kita masuk lagi ke konfigurasinya. Ini kita cari lagi insert-nya tadi. Ini. Lalu ini kan udah selesai percobaannya, tinggal kita komen aja. Ini percobaan yang transparent proxy ini, kita ketikkan konfigurasi seperti yang ada di modul, yaitu ini ACL transparent net, karena kita akan membuat proxy yang transparan atau tanpa proxy. Lalu ini memasukkan alamat IP dari komputer saya sendiri, yaitu 10.02.15/24. Kemudian di allow transparent netnya. Kalau udah selesai, kita save.
Lalu kemudian kita buka iptables-nya. Setelah selesai kita buka iptables-nya seperti langkah di modul. Langkah di modul selanjutnya adalah nge-add default gateway. Kita nggak perlu nge-add default gateway karena kita menggunakan default gateway kita sendiri, yaitu kita bisa cek default gateway kita di sudo root min n. Nih udah ada default gateway kita sendiri, yaitu 10.0.22. Nah kemudian setelah itu kita bisa start Squid kita. Setelah squidnya kita start, kemudian squidnya kita reload. Nah udah selesai. Sekarang kita coba lakukan testing di web browsernya. Kita buka lagi web browsernya, lalu kemudian kita atur dulu proxy-nya. Karena kita tadi kan mau transparent proxy, jadi ini dibuat no proxy. Lalu oke. Lalu kita coba browsing website yang ada HTTP-nya. Misalnya, contohnya saya menggunakan Online Miss. Nah, seperti ini bisa dipakai browsing ya, sudahan. Nah, nanti sekarang kita akan mengecek apakah benar meskipun tanpa proxy, tapi alamat website ini akan tercatat di log. Kita kembali ke terminal, lalu kita akan mengecek. Kita masuk ke sudo nano var log squid access.log. Nah, di sini adalah tempat tercatatnya alamat-alamat website yang telah kita browsing pada web browser. Nah, sekarang kita akan ctrlw, kemudian kita langsung mencari saja. Misalnya tadi kan saya browsing Online Miss, jadi sekarang akan saya cek apakah Online Miss benar-benar tercatat meskipun tanpa proxy. Nah, ini bisa kita lihat sendiri bahwa Online Miss telah tercatat meskipun saya browsingnya tanpa proxy. Ini tekan ctrl X saja. Nah, jadi sekian yang dapat saya lakukan percobaan tentang workshop proxy server menggunakan Squid. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.